Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Apa kabar? Semoga selalu ada dalam keadaan sehat ya. Perkenalkan, saya Salma Adila, mahasiswi program ilmu komunikasi. Sebelumnya, apakah kalian tahu? Menurut sebuah penelitian, sebanyak 75% orang dengan gangguan mental mengaku pernah mengalami stigma negatif dari masyarakat karena kurangnya pemahaman dan edukasi tentang kesehatan mental. Teman-teman di sini ada yang sudah tahu tentang kesehatan mental? Kalau belum tahu, jangan khawatir. Di sini saya akan mempresentasikan tentang memahami kesehatan mental serta salah satu contoh jenis kesehatan mental. Yang pertama, apa itu kesehatan mental? Menurut WHO, kesehatan mental adalah kondisi sejahtera seseorang ketika seseorang menyadari kemampuan dirinya, mampu untuk mengelola stres yang dimiliki serta beradaptasi dengan baik, dapat bekerja secara produktif dan berkontribusi untuk lingkungannya. Kesehatan mental yang baik adalah kondisi ketika batin kita berada dalam keadaan tentram dan tenang, sehingga memungkinkan kita untuk menikmati kehidupan sehari-hari dan menghargai orang lain di sekitar. Penyakit mental dapat menyebabkan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Tidak hanya dapat merusak interaksi atau hubungan dengan orang lain, namun juga dapat menurunkan prestasi di sekolah dan produktivitas kerja. Kesehatan mental merupakan dasar yang penting bagi seseorang karena kesehatan mental akan memengaruhi bagaimana seseorang memandang dirinya, lingkungan, dan memahami lingkungan di sekitar. Di sini ada beberapa penyebab kesehatan mental. Yang pertama, tekanan atau masalah dalam kehidupan sehari-hari, seperti pekerjaan, pertemanan, dan keluarga. Yang kedua ada trauma. Lalu, tidak memiliki support system, perubahan fisik, adanya masalah fisik yang serius, gaya hidup yang tidak sehat, memiliki keluarga yang mengalami masalah kesehatan mental. Hampir setiap gangguan kesehatan mental tidak bisa diketahui penyebabnya secara pasti. Gangguan kesehatan mental bisa terjadi karena berbagai faktor atau kombinasinya. Namun, secara umum, hal yang bisa jadi faktor pemicu gangguan kesehatan mental diantaranya yaitu stres berat, kekerasan atau pelecehan ketika masih kecil, genetik atau keturunan, dan kelainan pada struktur kimia otak. Lalu, bagaimana cara mencegah gangguan kesehatan mental? Penanganan terhadap orang yang mengalami gangguan pada kesehatan mental tergantung dari tipe gangguannya itu sendiri. Namun, pada dasarnya, pengobatan yang dapat dilakukan meliputi obat-obatan dan psikoterapi. Pengobatan kasus gangguan mental yang berat juga mencakup beberapa ahli seperti dokter ahli kejiwaan, dokter umum, anggota keluarga, dan lain-lain. Ada beberapa cara untuk mencegah gangguan kesehatan mental. Di antaranya melakukan aktivitas fisik secara rutin. Semua bentuk fisik dapat berguna sebagai penghilang stres. Seperti contohnya adalah berolahraga. Yang kedua ada meditasi. Saat melakukan meditasi, maka semua orang akan memusatkan perhatian dan menenangkan pikiran yang memungkinkan dapat menyebabkan stres. Yang ketiga, tertawa. Tidak hanya meringankan beban mental, tetapi juga menyebabkan perubahan fisik secara positif pada tubuh. 4. Memiliki orang terdekat. Kelima, tidur yang cukup. Kualitas dan jumlah tidur dapat mempengaruhi suasana hati, energi, konsentrasi, dan fungsi tubuh secara. Selanjutnya, ada salah satu contoh jenis gejala kesehatan mental, yaitu Obsessive Compulsive Disorder, atau yang sering disebut OCD. Orang dengan OCD memiliki pikiran dan dorongan yang tidak dapat dikendalikan dan berulang, atau obsesi, serta perilaku, paksaan, atau kompulsif. Contoh kompulsif adalah mencuci tangan 7 kali setelah menyentuh sesuatu yang mungkin kotor. Dilansir dari mayoclinic.org, semakin sering pengidap mencoba untuk mengabaikan atau menghentikan obsesinya, stres dan kecemasan akan semakin tinggi. Faktor resiko OCD. Faktor yang paling mempengaruhi adalah lingkungan hidup
yang tidak mendukung perkembangan psikis pengidap sewaktu kecil, yaitu ketika anak sering direndahkan atau diejek karena ketidaksempurnaannya. Hal tersebut dapat menimbulkan perasaan timbal balik ingin melakukan hal yang sempurna. Sampai saat ini masih belum diketahui secara pasti penyebab OCD. Dilansir dari psikiatri.org, kebanyakan pengidap OCD didiagnosis saat berusia 19 tahun. Orang dengan OCD memiliki gejala diantaranya obsesi. Ini adalah pikiran atau impuls mengganggu yang muncul berulang kali. Yang kedua, ada kompulsi. Ini adalah tindakan berulang yang untuk sementara waktu dapat menghilangkan stres dan rasa cemas akibat obsesi. Seringkali, orang yang memiliki kompulsi percaya bahwa tindakan mereka akan mencegah sesuatu yang buruk terjadi. Lantas, bagaimana cara mengatasi OCD? Dikutip dari psikom.net, cara mengobati penyakit OCD yaitu lini pertama yang direkomendasikan adalah dengan cognitive behavioral therapy dan manajemen pengobatan yang biasanya menargetkan serotonin. Di sini ada beberapa cara pengobatan OCD, yaitu yang pertama tadi dengan cognitive behavioral therapy. Cognitive behavioral therapy berfokus pada pelatihan otak untuk berpikir dan bertindak secara berbeda terhadap stres. Pikirkan seperti ini. Bagian otak Anda yang memecahkan masalah dan membuat aturan tentang bagaimana menanggapi masalah, mengembangkan kesalahan, dan melalui CBT, Anda dapat mendeteksi kesalahan itu dan memperbaikinya. Yang kedua, acceptance and commitment therapy. Digunakan untuk mengurangi perilaku menghindar atau melarikan diri dari pikiran-pikiran dan emosi memori mengenai peristiwa-peristiwa yang traumatik. Terapi ini mengatakan bukan pemikiran ini yang menjadi masalah, melainkan bagaimana Anda menafsirkan pemikiran itu. Lalu, yang ketiga ada exposure and response prevention. Menunjukkan dengan tepat obsesi atau kompulsi Anda secara sadar menggantinya dengan pikiran atau perilaku lain. Misalnya, jika Anda terobsesi untuk memeriksa kunci pintu depan, terapis ini akan meminta Anda untuk berjalan ke mobil tanpa kembali memeriksa. Pembahasan yang terakhir yaitu tantangan kesehatan mental di Indonesia. Salah satunya yaitu stigma terhadap pengidap gangguan kesehatan mental. Menurut sebuah penelitian, sebanyak 75% orang dengan gangguan mental mengaku pernah mengalami stigma negatif dari masyarakat. Angka tersebut seakan-akan mengembangkan perilaku masyarakat kita yang minum edukasi, tapi mengedepankan persepsi. Banyak orang yang masih beranggapan bahwa kesehatan dan gangguan mental adalah sesuatu hal yang tabu dan layak untuk dihindari. Banyak isu-isu yang sengaja tidak dibicarakan karena pemahaman dan kesadaran masyarakat terkait kesehatan mental masih sebatas hal gaib yang hanya dapat disembuhkan oleh dukun. Stigma atau penilaian negatif terhadap pengidap gangguan kesehatan mental sebenarnya bukan hal yang baru. Bahkan, tak jarang stigma tersebut juga menyerang keluarga pengidap. Beberapa stigma terhadap pengidap gangguan kesehatan mental yang sering dijumpai dapat berupa, yaitu pertama, diskriminasi langsung, yang terlihat frontal dan kasar. Misalnya, perilaku kasar maupun kata-kata hinaan yang dilontarkan pada pengidap maupun keluarganya. Yang kedua, ada diskriminasi halus, seperti pengucilan pengidap gangguan kesehatan mental secara diam-diam atau tidak sengaja, dan perasaan malu yang datang dari keluarga. Stigma buruk masih mengganjal di Indonesia karena hal ini. Penderita gangguan jiwa malah merasa terasing dan tidak ada harapan. Contohnya, beberapa stigma yang salah tentang kesehatan dan gangguan mental di masyarakat kita, yaitu yang pertama ada introvert sama dengan antisosial, orang dengan bipolar disebut dengan orang gila, seorang dengan gangguan mental tidak akan sukses, dan masih banyak yang lainnya.
Kesehatan mental di Indonesia juga masih menjadi hal yang tabu. Dulu, Indonesia mungkin masih menutup mata ketika membahas gangguan jiwa karena dianggap hal yang tabu. Keterbatasan permasalahan pengetahuan mengenai kesehatan mental di Indonesia tidak dapat terlepas dari nilai-nilai tradisi budaya atau kepercayaan masyarakat. Sebagian masyarakat masih mempercayai penyebab kesehatan mental berasal dari hal-hal supernatural atau tahayul, sehingga pengidap gangguan kesehatan mental menganggap gangguan yang terjadi dalam dirinya adalah hal aib. Pemahaman ini membuat orang yang membutuhkan bantuan tenaga ahli enggan untuk ditangani. Tak jarang, pengidap gangguan kesehatan mental merasa malu untuk berada di masyarakat. Karena stigma tersebut, banyak orang yang enggan mencari pertolongan atau pengobatan. Benny Prawira, koordinator komunitas pencegahan bunuh diri Into the Light, mengatakan sudah banyak literatur yang meneliti halangan dari stigma itu. Kondisi kesehatan jiwa di Indonesia dinilai masih memprihatinkan. Data dari Riskesdas di tahun 2018 menyebutkan bahwa terdapat lebih dari 12 juta penduduk di atas 15 tahun mengalami depresi dan lebih dari 19 juta penduduk di atas 15 tahun mengalami gangguan mental emosional. Sudah sepantasnya warga Indonesia saling mengedukasi satu sama lain untuk meningkatkan awareness akan kesehatan mental sebagai salah satu upaya untuk pencegahan menekankan penduduk yang mengalami gangguan jiwa. Peningkatan kesehatan mental masyarakat harus dimulai dengan meningkatkan psikoedukasi, memperluas informasi, dan menyebarkannya kepada orang-orang terdekat. Nah, itu tadi adalah pengertian kesehatan mental dan salah satu jenis gejala kesehatan mental. Setelah mengetahui tentang kesehatan mental, saya harap teman-teman lebih bisa berpola hidup sehat dan tentunya menjaga kesehatan mental. Kembali saya tekankan bahwa kesehatan mental yang baik adalah kondisi ketika batin kita berada dalam keadaan tentram dan tenang, sehingga memungkinkan kita untuk menikmati kehidupan sehari-hari dan menghargai orang lain di sekitar. Terakhir dari saya, kemanusiaan yang kita miliki bersama lebih penting daripada penyakit mental yang mungkin tidak kita alami. Saya Salma Adillah, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.